Salam pengetahuan. Bertemu kembali dengan Ruang Pengetahuan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang model kompetensi. Ini adalah seri kedua dari Sumber Daya Manusia yang membahas tentang kompetensi dari Ruang Pengetahuan Channel. Sebuah organisasi yang berhasil atau sukses tentunya tergantung dari berbagai macam faktor. Dan salah satu faktor itu adalah dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan itu. Lalu bagaimana atau apa sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan organisasi? Dan ternyata adalah pekerja yang kompeten. Karena pekerja yang kompeten, maka dia akan bisa bekerja secara produktif. Mereka bisa bekerja efektif dan efisien. Sehingga dari sini perusahaan harus membangun kompetensi yang dibutuhkan oleh pekerja agar mereka bisa kompeten. Inilah yang kita sebut dengan model kompetensi atau kompetensi framework. Apa definisi dari model kompetensi atau kompetensi framework? Kalau saya ambil dari Loma Dictionary di tahun 1998, maka definisinya adalah suatu rangkaian kompetensi yang penting bagi kinerja yang superior dari sebuah pekerjaan. Jadi di sini intinya adalah rangkaian kompetensi, bukan hanya satu berarti ya. Jadi beberapa kompetensi yang disusun gitu, menjadi sebuah model. Karena pentingnya model ini, maka sebenarnya sudah banyak sekali model kompetensi yang dibuat oleh para ahli dan juga organisasi-organisasi di seluruh dunia. Ya, seperti di bawah ini. Termasuk di Indonesia kita punya yang namanya SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Mereka sudah menghasilkan banyak sekali model kompetensi dan juga model-model ini untuk berbagai macam profesi yang ada. Nah, agar berhasil penyusunan model kompetensi menurut ahli dari Wright State University, setidaknya perusahaan harus memperhatikan 4 kompetensi ini di dalam model mereka. Yang pertama adalah model untuk kompetensi organisasi, yaitu apa sih sebenarnya kompetensi organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi fungsional. Nah, disinilah kompetensi itu dibangun berdasarkan fungsinya masing-masing, baik itu finance, HR, atau apapun. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi jabatan atau level atau grade. Yang keempat adalah kompetensi kepemimpinan. Nah, karena begitu banyaknya model kompetensi dan juga mungkin kompetensi yang ada di dalamnya, maka tugas dari perusahaan adalah bagaimana menseleksi sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak bisa menerapkan keseluruhan karena mungkin bisa jadi tidak penting atau tidak digunakan. Saya coba ambil beberapa contoh model kompetensi yang sudah ada nih, biar lebih membuka mata kita tentang model tersebut. Ini adalah model kompetensi untuk praktisi sumber daya manusia yang saya ambil dari model kompetensi SHRM. Menurut mereka, untuk menjadi seorang praktisi sumber daya manusia, dibutuhkan 9 kompetensi dasar menurut mereka, gitu ya. Nah, salah satunya misalkan di sini kita bisa ambil adalah komunikasi, ada consultation, ada relation, dan lain sebagainya. Kemudian contoh kedua saya mau coba ambil adalah untuk profesi dari safety and health. Menurut organisasi ini yaitu IOSH, ya, mereka menyatakan untuk profesi safety and health dibutuhkan kompetensi 3 dasar, yaitu technical, core, dan behavioral. Kalau kita lihat dari sisi kompetensi core, maka dibutuhkan kompetensi misalkan strategi, planning, dan kemudian adalah leadership dan manajemen. Sementara untuk yang lainnya seperti technical, mereka menyebutkan ada 5 untuk menjadi profesi yang profesional di bidang safety. Dan kemudian dari sisi behavioral ada 4. Kemudian yang terakhir adalah saya mengambil model kompetensi dari SKKNI, ya, untuk profesi sumber daya manusia di Indonesia. Menurut model ini, setidaknya ada 3 komponen dasar kompetensi. Yang pertama adalah kemampuan dasar, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kompetensi dasarnya, yaitu ada 8. Di sini ada teamwork, ada integrity, ada leadership, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir baru, yaitu kompetensi fungsional dari seorang sumber daya manusia yang profesional, seperti recruitment, talent management, organization development, industrial relation, atau mungkin employee relation. Jadi ke-9 inilah yang membangun kompetensi sebagai seorang sumber daya manusia secara fungsional. Nah, kesimpulannya adalah bahwa perusahaan
mesti atau harus membangun model kompetensi agar jelas bisa menciptakan karyawan yang berkompeten, sehingga menghasilkan karyawan yang efektif dan efisien dalam bekerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam pengetahuan.